Pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa pada sebuah perjalanan rohani yang menakjubkan di dalam program Knowing Jesus. Program ini diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI Papua, bekerja sama dengan Jaya TV. LPMI adalah sebuah lembaga misi yang bertujuan untuk membantu menggenapkan amanat agung Yesus Kristus melalui gerakan doa penginjilan dan pemuridan. Salah satu sarana utama dalam penginjilan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia adalah film Yesus. Film ini telah diproduksi sejak tahun 1980 dan sampai saat ini sudah menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan negara di dunia ini. Film Yesus saat ini tersedia dalam 1.900-an bahasa di dunia. Di Indonesia sendiri, film ini sudah didubbing dalam 80-an bahasa suku. Dan kita bersyukur di tanah Papua, karena kita punya 6 film Yesus dalam bahasa suku yang ada di Papua hari ini. Ini tentu sesuatu berkat Tuhan yang luar biasa, bahkan menjadi aset dari gereja Tuhan di tanah Papua. Pemirsa dimanapun Anda berada, program Knowing Jesus ini mengangkat kisah hidup Yesus dari kitab Injil Lukas, yang bertujuan untuk memperkenalkan Kristus kepada setiap orang, agar mereka percaya kepadanya dan menjadi pengikut Kristus sejati. Saya dan bahkan kami semua yang bergabung dalam gerakan pelayanan LPM ini berdoa dan berharap bahwa program ini akan menghasilkan sebuah kegerakan rohani di mana-mana, melalui orang-orang percaya yang hidupnya diubahkan oleh Kristus, yang terus-menerus terlibat membantu menggenapkan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Ada pertanyaan yang menarik bagi kita semua. Siapakah tokoh terbesar dan paling berpengaruh di sepanjang masa? Kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada Anda semua, jawaban setiap orang tentu pasti berbeda. Tetapi saya ingin pastikan kepada Anda semua bahwa tokoh terbesar dan berpengaruh di sepanjang segala masa adalah Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang pernah hidup di tanah Palestina 2000-an tahun yang lalu dan telah memberi pengaruh yang besar bagi peradaban umat manusia sampai hari ini. Sebagai satu contoh Bapak Ibu Saudara tentang pengaruh Yesus hari ini, kita semua ada hidup di dalam tahun yang disebut tahun Masehi. Tanggalan yang ada yang selalu kita hidup di dalamnya itu adalah tanggal dalam kalender Masehi. Tahun Masehi itu merujuk pada tahun kelahiran Isa Al-Masih atau kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau ada tahun sebelum Masehi, itu berarti adalah tahun sebelum Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan tahun Masehi adalah tahun di mana Yesus lahir dan hidup. Kita berada dalam pengaruh Yesus sampai hari ini. Pada episode pertama malam ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda akan mengikuti sebuah nubuatan tentang Kristus yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi Israel 600 tahun sebelum kelahirannya. Sebuah nubuatan yang digenapi dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana Allah bagi manusia. Ya, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Anda ingin mengetahui kisahnya? Sebuah kisah yang luar biasa, bukan? Kita baru saja menyaksikan nubuatan tentang Kristus. Kalau Anda mendaftarkan nama-nama tokoh dunia yang berpengaruh pada masanya, maka tidak ada seorang di antara mereka yang kelahiran dan kehidupannya di dunia ini dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Bahkan saya dan Anda semua pemirsa, tidak ada di antara kita hari ini
yang tahu waktu kita lahir sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Bahkan para tokoh-tokoh dunia yang terkenal dan hebat sekalipun, pengaruh mereka sampai saat ini sudah tidak ada lagi. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hanya Kristus saja, pribadi terbesar sepanjang masa, yang sampai hari ini tetap memberi pengaruh yang besar bagi umat manusia. Setiap kali namanya diberitakan, maka ada kehidupan baru, ada harapan baru, dan tujuan hidup menjadi nyata. Kalau Anda semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan untuk keselamatan umat manusia, hanya ada pilihan bagi Anda. Dua pilihan. Anda mau percaya kepada Yesus Kristus, atau Anda mau menolak Dia. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, akan diberi kuasa, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita mau percaya pada Yesus Kristus, kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita secara pribadi. Malam hari ini, Yesus yang akan mengampuni dosa saudara, Yesus yang adalah Juru Selamat itu, akan memberikan kepada saudara hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang malam ini untuk pertama kalinya mau katakan pada Tuhan, saya mau membuka pintu hati saya mau mengundang Yesus untuk masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan penguasa atas hidupku. Saudara dapat berdoa di tempat saudara masing-masing. Dan saya akan menuntun saudara untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Kuasailah takhta hatiku dan bentuklah aku menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Pemirsa yang berbahagia, kalau Anda sungguh-sungguh diberkati oleh program ini, Anda bisa menghubungi kami pada nomor kontak yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.